Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspa Putri. Saya di sini akan mengerjakan tugas 3 basis data. Untuk soal pertama ada praktikum transaksi dan yang kedua ada praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SAM, lalu kita klik start pada Apache dan MyQSL. Di sini sudah ada basis data rumah sakit yang saya buat pada tugas 2 kemarin. Untuk praktikum transaksi, saya akan melakukan perubahan pada tabel pasien. Mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada ID pasien 20, 21, 23 dengan nama Hendra Kurniawan, Wikarna, dan Widya Lestari. Untuk yang pertama ada perintah commit yang memiliki fungsi sebagai perubahan data. Untuk perintah ini diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Untuk perintah commit ada perubahan untuk tabel pasien dengan menambahkan pada ID pasien nomor 24 dengan perintah insert. Langsung kita go dan kita cek dengan execute. Nah, di sini sudah tertampil ada ID pasien nomor 24 dengan nama Sela. Kemudian setelah itu ada perintah rollback. Rollback memiliki fungsi untuk menggugurkan perintah. Di sini ada perintah update pasien, yaitu untuk merubah pasien yang bernama Lucky pada ID pasien nomor 20. Namun di sini dilakukan perintah rollback sehingga perubahan data ini tidak akan terjadi. Kita klik go, lalu kita klik execute. Nah, pada ID pasien 20 tidak terjadi perubahan, masih tetap dengan nama Hendra Kurniawan. Di sini ada dua perintah, yaitu ada rollback dan commit. Untuk yang pertama, rollback yaitu dilakukan perubahan dilakukan penambahan data pada tabel pasien dengan ID pasien nomor 22 dengan nama Laura. Namun di sini ada perintah rollback sehingga perintah insert ini tidak akan terjadi. Kemudian untuk perintah commit ada update pasien, yaitu perubahan untuk ID pasien nomor 21. Di sini ada bernama Wikarna, sedangkan di sini akan dilakukan perubahan untuk bernama Mawar. Dengan adanya perintah commit, maka perubahan akan terjadi. Kita cek. Untuk yang ID pasien nomor 22 tidak terjadi, dan untuk pasien nomor 21 terjadi perubahan. Kemudian selanjutnya ada perintah checkpoint. Checkpoint memiliki fungsi sebagai tempat titik di sini ada perintah untuk penambahan data untuk ID pasien nomor 25. Kemudian ada perintah rollback untuk menggugurkan perintah perubahan data untuk data nomor 26, sehingga untuk data nomor 26 ini tidak akan terjadi. Lalu ada perintah penambahan data untuk ID pasien nomor 27. Namun di sini ada perintah commit sehingga perubahan akan terjadi. Kita klik go, execute. Nah, di sini. Jadi tadi yang tidak akan terjadi ada pada ID pasien nomor 26. Sedangkan nomor 25 dan nomor 27 terjadi. Setelah itu ada perintah trigger. Setelah itu ada perintah trigger yang dapat memicu perubahan pada basis data. Kita dapat menambahkan dua tabel dan klik SQL. Jadi untuk trigger itu ada perintah dari insert
update, dan delete, yaitu menambahkan data, merubah data, atau menghapus data. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data, yaitu untuk menambahkan tabel pada transaksi obat pada transaksi obat dan transaksi. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan Setelah itu, kita akan coba input data pada tabel obat. Setelah tabel obat dilakukan perubahan data, kemudian kita akan coba untuk melakukan trigger pada tabel transaksi obat. Perintah trigger ini memiliki fungsi apabila nanti pada tabel obat dilakukan perubahan data, misalnya untuk stok obat 20, untuk stok obat ada 20, dilakukan perubahan data dengan dikurangi 2, sehingga nanti stok obat akan diupdate menjadi 18. Setelah itu kita akan coba untuk mengupdate data pada transaksi obat. Perintah ini misalnya untuk pasien nomor 20, yaitu Hendra Kurniawan, akan membeli obat dengan ID nomor 1. Dengan ID obat nomor 1 dengan jumlah 2, sehingga nanti untuk stok ID obat nomor 1 akan dikurangin 2. Lalu kita cek pada tabel obat, berkurang menjadi 21, sedangkan tadi ada berjumlah 23. Dengan ini, maka praktikum transaksi sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita klik menu Home dan masuk pada menu Replication. Klik Configure pada Primary Application, lalu klik rumah sakit, lalu kita copy pada MyKSL server. Setelah itu kita kembali pada aplikasi SAM dan kita klik config pada modul MyKSL untuk masuk pada My ini. Di sini kita akan melakukan paste, kemudian save. Setelah di save, kita akan coba untuk restart pada modul MyQSL dengan klik stop, lalu start ulang. Setelah itu kita klik go. Di sini kita klik show primary status. Lalu selanjutnya kita masuk pada menu user account. Di sini kita akan menambahkan user account dengan mengisi login information. Untuk hostname kita isi alamat share. Untuk hostname kita isi IP address pada Ubuntu. Untuk bagian administration, pada replication client dan replication server kita checklist. Lalu kita klik go. Setelah itu kita akan melakukan export. Kita pilih terlebih dahulu untuk rumah sakit yang akan export. Lalu klik export, buat template name. Kemudian data rumah sakit yang telah diunduh kita akan disalin pada flash disk.
Setelah data rumah sakit dipindahkan pada Ubuntu, kita akan melanjutkan untuk konfigurasi komputer 2, yaitu Ubuntu ini. Pertama, kita akan membuka aplikasi SAM melalui terminal. Kita klik Manage Servers. Kita klik Manage Servers, kemudian pada MySQL Database dan Apache Web Servers, kita klik Start. Kemudian kita masuk pada menu pada aplikasi Mozilla dan dimasukkan URL phpMyAdmin. Setelah terbuka, kita masuk pada database. Kemudian membuat nama database rumah sakit. Kemudian kita masuk ke menu import. Kita pilih data rumah sakit yang tadi kita telah pindahkan, kemudian select. Setelah selesai, kita masuk pada proses konfigurasi reputasi. Langkah pertama yaitu klik menu reputasi. Pada untuk host, kita akan isi alamat IP pada komputer 1. Kemudian untuk server ID ini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita buka berkas. Kita cari berkas myCNF. Lalu kita buka. Di sini kita paste dan dipastikan tanda pagarnya tidak disandingkan. Kemudian ditambahkan dengan, lalu kita save. Setelah itu kita kembali pada halaman phpMyAdmin. Lalu kita klik Go. Kemudian akan menampilkan connection to server is disabled. Untuk itu kita lakukan enable server pada file config default. Kita buka terminal. Lalu kita buka folder. Di sini kita akan melakukan perubahan pada allow arbitrary yang tadinya false menjadi true. Kita lakukan pencarian biar lebih cepat. Nah, di sini memiliki status false, lalu kita ganti true. Setelah itu kita save. Setelah itu kita kembali pada aplikasi SAM. Kita buka melalui terminal. Di sini kita restart pada MySQL Database dan Apache Web Server. Setelah selesai, kita coba untuk kembali pada komputer 1 dan mengecek ulang status master. Lalu kembali lagi pada komputer 2. Perintah show status lab berfungsi untuk melihat apakah status lab itu aktif atau nonaktif. Di sini menunjukkan error, berarti status lab nonaktif. Untuk master log file, kita lihat pada komputer 1. Di sini ada MySQL bin 000009.
Lalu untuk master log post di sini ada 5079.